Hai, this is Insight with Z. Balik lagi bersama gue Zerika. Karena cerita ingin mendengar bagianmu. Selamat datang kembali di channel gue, teman-teman. Sebelumnya gue pastinya selalu berharap kalian dalam keadaan baik ya. Gimana hari kalian? Semoga selalu menyenangkan. Kalau mungkin lagi penat-penat, lagi capek gitu ya, nggak apa-apa loh kalau misalnya mampir ke channel gue untuk ngeliat-ngeliat video yang ada di sini. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian dan juga bisa memberikan hiburan gitu ya. Nah, di channel Insight with Z seperti biasa, saya pasti sudah ada kedatangan tamu. Dan tamu ini juga pun nggak kalah istimewa kok ya. Gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah memberikan support ya dengan subscribe di channel ini. Dan kalau memang ada video-video yang kalian suka, silakan berikan like, berikan komen, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Karena siapa tahu kalian yang akan menjadi tamu gue di sini ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal tamu gue hari ini, coba gue lihat sebentar ya. Halo. Tamu gue hari ini mungkin kalau misalnya kalian udah mulai lihat nih, kayaknya gue nyaman banget gitu. Berarti kemungkinan besar gue kenal gitu ya. Memang kenal, sebelumnya sudah ada adik gue, sudah ada sahabat gue. Nah kalau yang ini sahabat tapi juga plus tetangga masa kecil. Jadi kalau misalnya ibarat kalau misalnya di komik-komik cewek, kalau kalian pernah baca komik shoujo gitu ya, pasti heroinnya tuh punya temen, ini loh tetangga masa kecil aku gitu. Nah gue juga punya gitu, nggak dia doang ya. Nah ternyata temen gue ini juga ternyata menjadi Zumba instructor. Dia menjadi Zumba instructor loh teman-teman. Nah jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut ya tamu gue hari ini. Ini dia Richard Berlian, seorang Zumba instructor. Hai Richard. Halo. Apa kabar Chad? Ya, I'm doing good. Asik. Gimana keadaan keluarga? Keluarga ya sehat-sehat Sehat-sehat semua. ya semuanya ya gitu. Sebelumnya terima kasih loh Chad, lu sudah mau datang ke sini. Gue sangat appreciate sekali. Gue sebenarnya sempat deg-degan loh Chad, waktu kayak oh my god nih beneran gak ya si Richard mau gak ya gitu gue wawancara gitu kan. Karena menurut gue lu menjadi Zumba instructor tuh unik banget gitu. Terus gue tahu banget gitu kalau background lu kan sebenarnya bukan di bidang sekolah olahraga gitu ya. Iya, Jadi bukan. bisa menjadi Zumba instructor tuh penasaran banget sih. Dan gue yakin juga teman-teman bisa mendapatkan beberapa inspirasi nih dari lo gitu. Tapi sebelum gue mau ngomongin mengenai Zumba instructor ya, fokus ke situ, gue pengen sharing sedikit nih sama kalian betapa gue ingin mengapresiasi persahabatan gue nih bersama Richard gitu. Lu tau gak sih semalam tuh gue sampai bernostalgia tau Chat. Gue tuh sampai kayak lagi review-review pertanyaan gitu ya. Terus gue yang kayak gila, gue sama Richard tuh udah temenan tuh udah agak lama loh ya. Iya. Dan maksudnya sedikit banyak lu tuh punya pengaruh dan punya andil dalam sesuatu gue yang gue suka gitu Chat. Kayak apa tuh misalnya? Banyak banget, tau gak sih? Kayak contoh nih ya, gue gak akan pernah tahu betapa menariknya bermain Bishibashi di PlayStation 1 ya. Kalau bukan dari seorang Richard Berlian teman-teman. Bayangin guys, Bishibashi kalau misalnya kalian pernah main game itu game yang bisa dibilang bisa merusak persahabatan lah ya gitu. Dan merusak controller game Iya, kita. dan controller game kita. Karena itu emang keren banget, itu asik banget. Dan gue tahu tuh dari Richard gitu. Itu pertama. Yang kedua Ragnarok Sai. Kalau kalian pernah main Ragnarok, orang ini adalah orang yang bela-belain jalan kaki bersama gua ke warnet Riverside ya waktu itu. Sekarang warnetnya udah gak ada gitu. Terus waktu itu gue pengen jadi archer. Gimana nih Chat mau jadi archer gitu. Terus dia bilang ya udah lu lawan pouring dulu lah, ngumpulin terang gitu kan. Itu sama Richard juga. Terus yang gak kalah menarik adalah Dance Revolution. Itu gue tahu dari Richard ya. Zaman PlayStation 1 yang masih punya karpet gitu ya, tinggal colok. Dan asal kalian tahu guys, itu kita saking freaknya sampai kita tuh sempat ada battle antar tetangga. Jadi waktu itu gue inget banget si Richard tuh ulang tahun, nyokapnya bikin acara ulang tahun, terus diundang kan, kita bawa tuh karpet kita ke sana. Terus lagi itu gue sempat menang dan lebih gila lagi gue inget tau Chat apa hadiahnya. Sumpah. Gue lupa semua. Gue udah kagak inget. Gue inget itu gue dapet Tupperware warna biru tua. Terus isinya tuh koin coklat dari nyokap lo. Buat anak kecil itu prestasi guys gitu ya. Jadi gue kepikir-pikir kok gue bisa sampai inget ya. Berarti ya mungkin itu karena prestasi sih. Itu prestasi, ya ampun, prestasi gue murah ya. Berkesan ya. Terus udah gitu DDR masanya udah lewat, dia tukutuk-tukutuk datang. Jer, sekarang DDR tuh udah gak seru. Terus gue bilang, apa dong yang seru? Para dance. Yo.
langsung cus ke time zone, langsung parah. Iya. Itu juga dari dia, teman-teman. Itu permainan yang kalau lu main, lu nari terus pasti ada orang di belakang terus kayak ngeliatin lu main gitu kan. Nonton. Iya. Berasa artis ya, Berasa kan? kayak artis gitu kan. Terus kayak misalnya kalau Richard kan jago banget ya. Jadi sometimes tuh gue kalau misalnya ada orang-orang di belakang ngeliatin dia, gue suka kayak Cat udahan ya gitu. Soalnya seakan-akan biar mereka tuh tahu kalau gue tuh sahabatnya dia Temen gitu. temen Ini gue. sahabat ya, sahabat Sahabat, gitu baik. ya. Yang keren itu tuh sahabat gue gitu. Aduh, Catus baik banget, Vocaloid juga gue tahu dari lu. Terus bahkan sampai kalau boleh jujur nih ya, bahkan sampai Westlife, Meteor Garden itu kalau bukan dari poster-poster yang ada di rumah lu waktu itu, nyokap lu kan demen banget. Mohon maaf, kan. itu punya emak gue ya, bukan Iya, punya gue by the way guys. Tapi karena gue sering main ke rumah dia gitu, jadi gue dikasih tahu sama mamanya gitu loh, kayak ini loh Rika, Jerian tuh ganteng banget. Oh oke tante, oke gitu. Dan sekarang kita di sini ngobrol-ngobrol dan lu udah menjadi seorang Zumba instructor. Oke. Nah, gue pengen tahu gimana awal mulanya lu bisa menjadi seorang Zumba instructor, Cat? Oke, ini semua bermula pas gua kuliah yang di kuliah biologi. Boleh sebut nama kampusnya gak sih? Boleh, terserah Anda, senyaman mungkin Anda. Jadi gue kuliah di Surya University. Kalau kalian tahu Yohana Surya, dia bikin univ gitu kan. Jadi sebelum gue kuliah biologi ini, gue sempat ada kuliah musik 3 semester. Terus gue decide untuk pindah untuk dari kuliah skill, karena menurut gue kuliah skill itu nggak terstandarisasi dengan baik sih. Buat gue personally. Terus akhirnya gue kayak mau kuliah yang exact science gitu. Akhirnya gue pindah masuk biologi, and then di situ gue ikut UKM. Kalau buat yang kalian nggak tahu, UKM itu kayak ekskul buat yang masih sekolah. Jadi UKM-nya itu gue ambil padus, dan gue jadi pengiring lagi lah seperti biasa lah ya. Dan di situ gue ketemu teman, maksudnya dia ke Gold's Gym juga gitu. Nah dulu gue ke Gold's Gym cuma main alat biasanya sama koko gue, yang lu juga tahu kan. Iya. Kenal tuh. Jadi mulai sama si temen gue itu namanya Kolisma, barulah rajin nge-gym, mulai nge-freak ikut kelas kayak, gue suka ikut kelas ini, gue suka ikut kelas itu, lama-lama jadi addicted gitu. Oke. Dan pertama kali sebenarnya gue tuh bukan ambil trainingnya Zumba. Zumba is my second program, kalau kalian tahu. Oh gitu. Jadi itu second program lo. Program pertama gue Body Jam, itu dari Les Mills. Kalau kalian tahu Body Pump, Body Combat, RPM, nah itu satu company yang bikin Body Jam juga. Bedanya apa? Body Jam itu dia dance. Kalau Body Pump beban, Combat kan tonjok-tonjok, RPM sepedaan. Nah Body Jam joget. Nah, apa yang bikin gue suka banget sama Body Jam? Karena Body Jam itu lagunya sangat, sangat anak muda masa kini gitu kekinian lah. Ya, kekinian gitu. Apalagi kalau misalnya udah bagian second block, udah akhir-akhir kelas, itu bener-bener kayak lagu clubbing. Jadi agak anggapannya kayak, lu clubbing tapi lu sehat gitu. Oke. Nah, jadi gue tertarik ambil Body Jam. Nah, gue ambil Body Jam for sekian lama, ternyata, ngajar Body Jam itu marketnya agak susah. Karena mostly yang nge-gym, menurut gue, ini gue gak bermaksud merendahkan, tapi mostly itu adalah ibu-ibu. Dan gerakan Body Jam itu lumayan complicated untuk mereka. I see, oke. Ya bisa paham sih ya. Nah, that's why, terus gue direkomendasikan sama temen gue, Cat, lu kalau misalnya mau, kayaknya lu better punya Zumba deh, license Zumba, karena itu lebih bisa diterima sama khalayak ramai. Maksudnya ibu-ibu pun bisa dan anak muda pun kalau misalnya itu kan lu bisa bikin koreo sendiri untuk Zumba gitu. Oh, lu bisa bikin koreo sendiri untuk Zumba. Oke. Gitu. Koreografer juga berarti Anda dong ya, Semi ini. Koreo simple-simple lah buat kelas Zumba gitu. Akhirnya gue ambil Zumba. Gue berpikir kan, ya udah ini sama-sama dance class anyway gitu. Jadi guys, gue kasih tau dulu, zaman dulu itu gue nggak suka Zumba, oke? Gue kasih tau dulu, gue nggak suka Zumba. Lu nggak suka Zumba? Karena menurut gue lagunya apaan sih, ini lagunya kayak dangdut gitu deh. Ya maksud gue, ya, dulu kan belum mengerti ya gitu. Ya sekarang aja nih. Waduh. Sekarang aja nih. Waduh, gila. Zumba banget, gila. Terus? Gitu, lama-lama, ya udah gue ambil training. Jadi pas gue ambil training tuh, karena gue gak suka Zumba, gue bukan regular Zumba member gitu, bukan orang yang biasa ikut Zumba. Jadi pas gue training,
kan trainernya setel lagu, yang lain tuh udah kayak, oh gue tahu lagu ini gerakannya begini. Gue cuma bengong aja gitu, gue kayak anak tiri kayak, ih mereka freak amat sih gitu. Kayak karena lo di dunia lain iya, gitu ya. basically gue bukan Zumba lover banget kan tadinya gitu. Nah pas habis training pun itu baru gue kayak, ya untung ada satu mentor yang mau adopt gue gitu dan mendidik gue. Oh mantap. Nah, Gitu. tapi untuk mendapatkan license itu gimana, Chat? Oke, jadi untuk di Zumba, training yang harus kamu ambil itu adalah namanya training basic one. Training basic one. Itu untuk dari non instructor untuk menjadi instructor. Tapi nanti habis dari ambil basic one, ada training lanjutan lagi yang kamu bisa ambil untuk memperkaya ilmu kamu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang Zumba secara umum ya, gue juga dulu nggak expect bahwa Zumba itu akan hits banget gitu loh, Chat. Maksudnya kayak bahkan di Car Free Day ya, karena kan gue kebetulan sempat jaga event gitu ya untuk Car Free Day. Itu tuh memang tidak bisa dipungkiri ibu-ibu ya, the power of ibu-ibu tuh kalau olahraga karena kan suka yang rame-rame gitu, heboh gitu kan. Dan itu rame banget gitu. Maksudnya Zumba itu apa ya? Kalau menurut lo apa sih yang unik dari Zumba gitu, Chat? Yang unik dari Zumba itu pertama dari lagunya. Mostly lagu-lagunya kan kayak lagu Latin yang sebenarnya kalau lu nggak Zumba lover kayaknya nggak bakal tahu lagu itu apa gitu. Jadi semua lagu-lagunya itu terasa fresh di kelas menurut gua. Iya, Latin Yang vibe. kedua mungkin kelas lain kalau kalian ikut kelas fitness ekspektasinya kan ya kan wah hardcore gitu, strong gitu. Tapi kalau di Zumba itu kayak anggapannya lu burn calories without having the pressure gitu. Kayak lu senang-senang, enjoy, tapi lu dapat benefit dari burn calories juga. Gitu. Oh, mantap ya. Tapi kalau misalkan ini, Chat, kayak Zumba sendiri itu dia punya jenjang karir nggak sih? Kalau boleh tahu? Oke. Jadi gue jelasin sedikit ya guys. Aku di sini posisinya aku adalah sebagai Zin. Oke, itu Zumba instructor. Nah, di atasnya Zin itu dia ada cabang 2. Satu ZES, satu ZJ. ZJ. Iya. Z sama J gitu. Iya. Oh, oke, ZJ. Satunya itu yang ZES itu panjangannya adalah Zumba Education Specialist. Nah, jadi kalau lu ambil training B1 itu ZES yang training kamu. Oh, gitu. oke. Buat yang kepo aja nih, di Indonesia ZES baru ada 4. Oh, baru ada 4. Baru ada 4 ternyata. Imagine Jepang yang sekecil itu, iya. ZES-nya ada kayaknya 13 ya kalau nggak salah. Jadi menurut aku di Indonesia ini masih sangat mungkin untuk kita berharap ya. Oh, ternyata masih bisa banyak ini loh guys, peluang besar ya untuk menjadi ZES. Oh, oke. Bedanya, terus kalau misalnya si ZJ, ZJ ini tugasnya bukan mencetak B1, bukan training orang, tapi kamu udah jadi Zin, misalnya kamu mau memperdalam nih, aku pengen ikut jam session. Nah, kalau ZJ itu bikin jam session, ZJ itu Zumba Jammer by the way. Zumba Jammer. Nah, dia ngadain kayak workshop gitu buat Zin. Nah, jam session ini kita bagi jadi 2. Ada choreo session, ada rhythm atau genre session. Oke. Nah, kalau choreo session itu lagu-lagu yang dibahas di workshopnya itu lebih variatif, nggak spesifik pada satu genre. Tapi kalau misalnya yang rhythm atau genre session itu fokus, misalnya kayak ini adalah salsa jam session. Jadi benar-benar 5 lagunya itu salsa semua gitu. Oke. Wow. Ngomong-ngomong ya tentang ZES ini, gue punya pengalaman lucu sih. Tapi ini sebenarnya kebodohan gue ya. Jadi waktu itu kan gue nggak tahu ya kalau Zin itu gue bisa meraba sih, Chat. Kayaknya dari singkatannya bisa Zumba instructor nih gitu kan. Terus entah kenapa gue berpikir waktu itu kan ada teman kantor gue bilang, oh itu tulis di materi promosinya bukan Zin ya, kan gue bagian kerjanya di advertising gitu. Terus satu lagi nih nama title-nya, tapi ntar ya gue WhatsApp lo, oke gitu. Terus gue mikir kan, mungkin kalau misalnya Zin, entah kenapa kepikirannya tuh yin and yang, tau gak sih? Jadi kalau Zin itu yin gitu ya. Jadi kalau misalnya, satu lagi Zeng kali ya gitu kan. Cuman terus gue pikir-pikir lagi, tapi maksud gue
yin and yang aja tuh filosofi Tiongkok gitu kan. Ini tuh Latin vibe gitu. Jadi kapan mereka ngopi bareng gitu. Kayaknya oke. Akhirnya gue pas googling, oh jadi sebenarnya Zumba Education Specialist yang satu lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk Zumba sendiri itu, jadi sebenarnya Zumba tuh juga punya organisasi sendiri gitu ya, Chat? Zumba itu jadi ya sebuah company gitu. Jadi dia sama company sebenarnya. Jadi company gitu. Oh, kalau misalnya untuk lu dapetin license itu emang harus lewat situ juga kan? Iya, jadi untuk proses registrasi untuk B1 emang kamu harus registrasi di official website-nya zumba.com. Oke. Kamu harus bikin ID dulu dan kamu bisa kayak find training near me gitu. Atau kalau kamu emang punya komunitas Zumba, biasanya kayak ada info-info juga yang bisa di-share dari komunitas itu. Oh gitu. Gitu. Oh, kalau lu sendiri melihat komunitas Zumba nih gimana sih, Chat? Kayak sangat akrab banget ya sih? Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Ini gue sih tergabung sama komunitas mentor gue ya jadinya, karena gue kan ditariknya ke sono gitu. Iya. Jadi komunitas Zumba pun ya itu rame banget, gila. Itu parah sih, kayak kalau ngadain kayak gue lagi ada kelas di sini nih, bisa datang tuh sekampung satu paket itu datang semua rame gue lagi ada kelas di sini nih, kucuk orangnya sama lagi sebenarnya gitu. Kayak pernah lihat gitu ya. Oh, gitu. Tapi emang gila sih teman-teman. Kayak waktu gue ikut kelas, gue sebenarnya sempat juga ikut kelasnya Richard gitu ya. Dan waktu itu karena gue sebenarnya memang sakit gitu ya, badan kebanyakan duduk waktu itu, capek gitu kan. Terus gue pikir-pikir, aduh harus gerak nih gitu. Terus karena gue tahu dia ngajar di satu tempat gym gitu, gue nggak sebut lah namanya gitu ya. Terus udah gitu, gitu. Terus abis itu dia bilang katanya, lu yakin Zer mau Zumba gitu? Kenapa sih lo waktu itu bertanya ke gue kayak gitu? Emangnya gue gak pantas gitu ikut kelas Zumba? Apa ya? Gitu. Mungkin karena ekspektasi gue kalau misalnya sakit badan kan perlunya kayak anggapannya kayak terapi gitu. Nah kalau menurut gue yang terapi gitu mostly kan orang menyarankannya ke kelas yoga gitu ya. Nah orang kalau udah sakit pinggang disuruh begini. Ya gimana, makin encok kan di kelas gue sakit ya abis kelas Richard kan takut juga ya gue gitu. Salah gitu. Tapi ternyata ya orang balik lagi kan ikutin kelas itu sesuai dengan kapabilitas masing-masing gitu. Dan waktu pertama kali gue ikut kelas dia ya teman-teman, itu sumpah gue inget banget gue sama adik gue berdua datang, kita terlambat hari itu. Dan dia udah ngajar nih kelas dia gitu kan. Terus gue tuh yang kayak, oh my god, kelas dia tuh rame. Ya, kelas dia tuh rame, banyak banget yang ikut. Terus gue sama adek gue di luar kayak, aduh kita masuk gak ya. Terus tiba-tiba dia kan di atas panggung gitu kan. Terus dia kayak ngeliatin, dia langsung kayak, ayo gitu. Terus kayak so happy banget. Maksudnya gue sampai masuk kelas dia, kita Zumba, kita yang capek-capek gitu udah gitu ya. Tapi dia tuh pasti kayak smile gitu ya. Kayak, gue kayak oke, gue juga jadi ikutan senang juga gitu loh maksudnya. Jadi Zumba itu memang satu tempat gue merasa gimana ya, Chat, merasa di situ tuh gue termasuk bukan orang yang bisa nari gitu ya. Tapi di situ tuh gue merasa ya pasti ada satu dua lo bisa lihat dia bisa nari gitu. Tapi gue nggak merasa itu tempat bahwa untuk jadi ajang pamer gitu. Betul. Tapi kayak itu menjadi tempat you have fun gitu, dan ya nari aja gitu kayak. Yes. Itu seru banget sih teman-teman. Kalian harus coba sih. Nah, gue sekarang pengen tanya, Chat, apakah Zumba itu memang olahraga untuk semua orang? Oke. Aku jelasin lagi ya. Jadi Zumba ini yang aku punya license-nya itu Zumba fitness biasa yang lebih general, yang umum. Ada lagi spesifikasi lebih training, ambilnya kita bilangnya specialty training. Kalau kamu mau lanjut, jadi ada Zumba Kids. Oh, ada Zumba Kids. Yeah, starting from 4 years old, kamu bisa ikut Zumba Kids. Dan kalau misalnya anak yang lebih kecil dari umur 4 lagi, ada namanya Zumbini. Oh, ini gue sempat lihat. Ini gila loh menurut gue. 0 sampai 4 tahun ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya Zumbini itu, jadi ada baby-nya dan ada guardian-nya. Jadi kayak ada orang tuanya misalnya atau pengasuhnya siapa gitu. Jadi kita ngajar plus pengasuh dan si anak babynya gitu. Di sini Zumbini sendiri udah ada nggak sih, Cak? Gue jarang lihat ya. Jadi gue sendiri belum tahu gitu. Tapi kalau Zumba Kids beberapa event ada gitu. Untuk kelas reguler sendiri juga gue sendiri belum tahu kalau Zumbini.
Terus kalau misalnya yang lebih lansia lagi, misalnya di atas 55 misalnya, itu kita ada Zumba Gold kita bilangnya. Zumba Gold namanya. Itu biasanya gerakannya lebih low intensity. Jadi gerakannya misalnya kayak banyak lompatnya itu dikurangin. Atau cari modifikasi gerakan yang lebih aman untuk yang lebih lansia kan. Biasa sendinya gimana. Iya. Harus gitu. berhati-hati ya di situ. Kita harus pay attention gitu. Oke. Jadi tadi banyak banget ya kalau misalnya Zumba tuh memang gak hanya untuk kita kalangan muda. Jadi kalau misalnya lansia juga bisa, yang anak-anak juga bisa gitu ya. Menarik banget gitu ya. Untuk training Zumba Gold dan Zumba Kids itu kamu diwajibkan untuk ambil license Zumba Fitness dulu. Jadi kamu nggak bisa tiba-tiba ambil, gue maunya ngajar yang Gold aja nih gitu. Gitu. Tetap harus ada yang ambil yang basic. Kamu harus ambil Zumba Fitness biasa karena itu diajarkan fokus ke musiknya itu dan genrenya dan basic stepnya itu di Zumba Fitness. Dan kalau training Zumba Gold itu biasanya lebih ke bagaimana cara memodifikasi kelas ini biar lebih cocok sama target audiens kamu. Gitu. Wow, ternyata kompleks juga loh ya dunia Zumba, nggak cuma nari-nari doang gitu ya. Zumba instructor nggak cuma ayo kita nari. Oke, buat yang kepo sebenarnya masih ada lagi Zumba toning. Jadi kita pakai weights, tapi weights-nya shapes-nya itu kayak maracas, if you know maracas. Oke. Dan itu ada 2 beban gitu, kayak yang agak ringan yang hijau dan yang agak heavy yang agak ungu gitu. Zumba toning. Ada Zumba aqua. Ini kayak pernah. Jadi dia di air gitu. Yes, betul. Sambil berenang jadi, gitu. Studentnya di kolam, instrukturnya di atas. Dan kita biasanya ngajarnya pakai kursi gitu. Jadi misalnya bisa gerakannya kayak agak floating, kita agak gitu-gitu. Tapi bukan berenang ya? Kayak cuma di atas permukaan air aja gitu. Jadi misalnya orang kayak, aduh gue sakit lutut nih gak bisa lompat. Zumba aqua bisa jadi solusinya. Gitu. Gimana guys? Sudah mulai tertarik dengan Zumba? Mantap. Nah sekarang gue pengen coba. Oh ya, sebelum itu. Jadi kalau untuk ini kan dibilangnya license ya. Berarti ada masa berlakunya dong? Oke, jadi kalau kamu ambil basic one aja, kamu tuh sebenarnya cuma dikasih, kalau nggak salah ya, zaman aku sih dulu 6 bulan selama habis training, itu masa aktifnya berlakunya. Kalau misalnya kamu udah lebih, kamu harus repeat ambil B1 terus. Tapi di sini kita juga ada program ZIN. Jadi ZIN itu bukan cuma title kita doang, ada juga namanya Zumba Instructor Network. Si ZIN itu. Itu programnya sifatnya itu kayak membership gitu. Kamu emang ngebayar sih setiap bulan jadinya. Itu otomatis memperpanjang license kamu dan kamu dapat materi ngajar dan beberapa apa ya? Kayak penunjang kamu untuk di dunia fitness ini gitu. Contoh, kita dapat aplikasi ZIN Play. Jadi kita tuh nggak harus download semua materi kita gitu. Kamu misalnya kayak di iPad aja tinggal kayak, aku mau ngajar pakai lagu ini, tinggal connect WiFi, dia kayak kamu bisa offline-in dan kamu udah ready to go untuk kelas gitu. Kita juga dapat benefit kayak instructor page gitu. Kamu bisa iklanin page kamu kalau mau. Bisa di situ. Kalau misalnya kamu register kelas kamu, nama kamu aktif di daerah mana, orang tuh bisa search kayak Zumba Instructor in Tangerang, bisa keluar nama kamu gitu. Dan waktu itu aku emang pernah beneran dapat email dari orang yang aku cari nama kamu, aku nemu di websitenya Zumba nih gitu. Oh my god. Jadi ada kayak job offer yang emang bisa datang dari situ. Wah, gimana? Selain itu, tiap bulan kita juga dapat lagu-lagu baru. Dan untuk koreografi kita dapat di setiap bulan genap. Kalau bulan ganjil kita cuma dapat lagu aja. Oh gitu. Tapi untuk koreografinya itu pasti harus sama di setiap tempat kah? Untuk di gym kita punya standar sih. Jadi kalau untuk di gym kita kalau misalnya ZIN volume yang di bulan genap yang kita bilang dapat koreo, kita seragamin. Itu selama launch week. Jadi kalau misalnya buat yang belum tahu, launch week itu misalnya kita ada satu lagu baru nih, kita mau introduce itu ke member, jadi kita selama 2 minggu itu kita bakal pakai full lagu itu sampai member kayak anggapannya kayak gue udah nerima, udah dapat nih gitu. Setelah launch week 2 minggu itu, kamu bisa modifikasi gerakannya. Gitu. Kalau misalnya di gue pengen registrasi nih jadi Zumba instructor, itu ada biayanya nggak sih, Cat? Oh iya dong. Ada biayanya. Jadi kamu ambil training itu untuk trainingnya sendiri sekarang itu ada 1 day. Ada yang langsung 1 day aja. Dan sekarang kan situasinya lagi COVID nih guys. Jadi trainingnya pun ada yang via Zoom,
yang tetap interaksi gitu, atau kamu mau yang training yang bener-bener kayak yang udah pre-recorded gitu. Jadi susahnya itu sebenarnya bukan pas trainingnya guys. Jadi apa? Pas kalau mau udah dilepas anggapannya kayak di lapangan. Nah gitu. Udah itu bener-bener diujinya pas itu. Oh gitu ya. Berarti kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja bagaimana tantangan dia dan bagaimana pengalaman unik-unik dia ya. Sekarang gue pengen tanya nih Chat. Pertama kali waktu lu ngajar, sebelumnya lu ngajar di gym juga ya? Ada berapa gym yang sekarang lu ajar? Kelas? Untuk sekarang sih 3 ya. 3. Okay. Dulu kalau kalian tahu di Jatomi Fitness itu ada di Tang City. Dulu gue juga ngajar di situ. Teman itu tutup. Sedih. Tapi lu juga bisa private nggak sih? Kayak misalnya untuk event. Oh boleh banget. Oh bisa ya. Nanti nomor HP-nya ditaruh di description box ya guys. Mungkin bisa disebutkan nih Instagramnya. Jadi kalian bisa follow untuk bertanya-tanya seputar Zumba. Silakan. Apa nama Instagramnya? Instagram aku @richard.berlian. @richard.berlian. Langsung aja tanya sama kakak Richard ya untuk banyak hal mengenai Zumba. Jadi kalau private juga bisa ya. Menarik. Selama flooringnya bagus, maksudnya kayak tanahnya ya rata, stabil, ada sound, udah ready to go. Mantap. Sekarang gue pengen tanya, gimana pengalaman lu pertama kali waktu ngajar, Chat? Masih ingat nggak pengalaman pertama kali lu waktu ngajar? Oke, jadi sebenarnya pas kita baru lulus training itu kita kayak, gue di lingkungan yang cukup banyak Zumba instructor sih. Jadi gue kayak, dulu ada Filemon. Nah ini dia cowok juga, tapi dia keren gitu. Jadi dia kayak, ayo Richard sini ikut gue gitu. Pertama gue ikut dia. Gue dikasih bahan dulu kan, lu siapin lagu ini, lu siapin lagu itu gitu, bawa. Nah, kalau untuk ngafalin gerakan, untuk cara eksekusi kita dance-nya gitu, menurut aku udah punya basic karena aku udah dari body jam kan. Jadi pas aku bawa itu dia bilang ya untuk first timer ini good gitu, kata si Filemon. Nah, terus tiba-tiba entah kenapa aku tidak lanjut lagi sama si Filemon itu. Loh, kenapa? Gimana sih? Loh, gue baru kayak oke gitu. Loh, kenapa? Waktu itu cuma 2 kali dipanggil sama dia, aku ingat ya. Pertama kali di studio itu. Yang kedua kali langsung Car Free Day, guys. Langsung ikut Car Free Day katanya. Mantap. Car Free Day-nya project-nya kakak Jerika nih kayaknya. Serius? Iya, aku inget itu. Aduh, sayang sekali gue gak ketemu dong ya. Kalau gak pasti itu teman gue, sahabat gue gitu ya. Mulai norak kan. Nah, terus habis itu untungnya ada satu lagi yang ajak aku untuk dididik, itu namanya Meta. Ya. Kebetulan saya juga kenal orang ini. Iya. Teman SMA kita punya Cici gitu. Iya, betul. Nah, si Meta ini yang ngerekomen gue ambil Zumba pertamanya, to be honest. Lalu kalau kalian tinggal di daerah Serpong, kalian tahu SDC? Ya, saya pasti tahu. Sumarekon Digital Center itu, nah di situ ada Zumba secara rutin sebelum COVID. Senin dan Jumat. Seru banget ya COVID ini, aduh. Jadi tiba-tiba gue langsung naik panggung, dan itu panggung outdoor di tempat orang-orang yang udah Zumba lover banget. Nah disitulah mental gue diuji habis-habisan. Gimana tuh, grogi banget gak sih, Chat? Pasti. Iya, parah sih. Jadi kalau Meta kan ya udah shine bright banget, dia ngajarnya udah bagus like banget. Like a diamond. Aku lagi dong. Iya, like a diamond. Nah terus, jadi Meta kalau ngajar ya di panggung emang keren banget. Itu emang role model banget sih. Dia dance-nya tuh emang cekit hip hopnya kayak style-nya tuh tajamnya. Wah, dari gila. SMA juga dia udah MD juga sih ya. Seingat gua tuh. Nah, pas gantian gua nih, kan kita sharing track dong. Misalnya kayak gua bawa 2 lagu ya hari ini Meta gitu. PR gitu kayak lu bawa 2 lagu, sisanya gua gitu. Nah, pas udah nih ganti nih, gua maju ke tengah. Itu muka member bisa kayak yang serius gitu, sebegitunya. Gue dalam hati kayak gue harus prove myself gitu. Ya pertama-tama ya pasti namanya salah-salah dong ya, nggak pede. Dan apalagi walaupun gue dari body jam, ternyata essence body jam sama Zumba itu beda loh. Oh, di mana bedanya? Oke, jadi kalau body jam itu program essence-nya ya kayak dance so good that everybody that watch you want to dance like you. Oke, dance so good. Itu kalau body jam. Body jam. Nah kalau Zumba nggak bisa. Misalnya gue kayak
dance kayak so good, kayak gue anggapannya kayak ini orang ngartis sendiri gitu. Oh. Nggak bisa, kita harus yang merangkul semua gitu kalau Zumba. Itu bedanya. Dan apalagi kalau misalnya di body jam, kan musiknya emang naik turun dan itu udah diatur. Maksudnya jadi kalau musiknya agak low, kita nafas, kita kalem. Kalau misalnya lagi high, bener-bener kita kayak kencengin gitu. Sedangkan Zumba ada lagunya yang dari awal sampai akhir udah kenceng gitu kan. Iya sih, benar. Itu gue kadang masih ke bawah gitu. Jadi gue dari awal kenceng terus. Udah terlalu bersemangat gitu ya. Nah, jadinya anggapannya susah diikutin karena kamu dari awal udah yang ambil yang progression yang tingginya gitu. Oh, oke. Tapi ngajarin mereka, maksudnya ngajarin orang-orang itu ada pengalaman unik gak sih, Chat? Maksudnya sometimes kayak lu merasa, aduh kayaknya gue udah ngajar, ini kayaknya gampang kok gerakannya, tapi kayak apa mereka belum paham gitu. Udah pernah. atau mungkin ada ya pengalaman lucu gitu pas lu ngajar. Kalau misalnya yang member nggak bisa ngikutin, itu kita emang udah di luar kuasa kita lah ya. Maksudnya kita sudah try our hardest untuk kasih cue kayak 2 kesini gitu. Dia bisa jalannya ke sono gitu. Ya itu apa boleh buat, itu di luar kuasa kita gitu. Kalau pengalaman unik itu oke. Jadi ini pernah nih di gym yang Zerika juga datangin. Oh iya. Baik, langsung ding gitu ya di kepala. Waktu itu special class bertiga, aku ingat banget. Di panggung itu kita bertiga. Lumayan sempit ya. Dan membernya rame di bawah karena waktu itu lagi launching atau special class atau event atau apa, aku lupa. Aku lagi ngelit. Aku ingat banget itu, aku kayak udah penuh semangat. 2 step kanan. Aku jatuh panggung, guys. Aku karena fokus ngeliat member, aku nggak lihat stage-nya ternyata sudah berakhir di sini. Terus aku pas nge-step, jebret. Untungnya aku jatuhnya bukan yang ankle yang terjerembab, tapi aku jatuh terus aku masih kayak lompat-lompat gitu. Itu langsung. Jadi untungnya ada 2 teman yang backup aku kan di belakang. Jadi maksudnya dia masih bisa gerakannya masih sama. Aku langsung lari lagi nih, naik ke stage untuk kayak ngeliat lagi. Gila, itu antara malu tapi kayak gue deg-degan, maksudnya deg-degan karena jatuh gitu kan kayak. Tapi akhirnya kayak bisa lanjut, itu gue kayak lumayan amazed sih. Tetap lo harus bisa ya, tetap harus enggak ada apa-apa. Ada apa jatuh? Gimana? Tetap harus stay cool gitu ya. Oh my god, menarik ya. Berarti lo udah melewati banyak proses juga ya, Chat, sudah sampai sekarang. Terus kalau misalnya pas gue ngajar program lain yang body jam itu, gue pernah sih dari bawah si member itu, gue jadi I made mistake. Dari bawah ada membernya yang pointing gue pakai jari, why gitu, kayak gue digituin sama member. Itu langsung jelek gitu sih, gue kayak shh gitu. Itu lumayan berbekas sampai sekarang nih. Oh my god, kenapa sih orang-orang, ya ampun. Guys, kita tuh manusia juga ya guys. Jadi kalau kita sekali salah juga jadiin jokes aja di kelas gitu, bahan lucu-lucu buat ketawa ya guys. Nggak usah terlalu serius. Ampun, sampai kayak gitu juga ya ternyata. Sedih banget. Nah terus gue pengen nanya nih, kalau misalkan salah satu alasan nih ya orang berolahraga Zumba itu kan sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Ya, itu bisa jadi salah satu alasan gitu. Nah, kira-kira gue yakin sini orang-orang juga kayak mulai berpikir, kalau gue olahraga Zumba tuh berapa kalori ya yang bisa terbuang kira-kira gitu. Oke, kalau kalori terbuang itu balik lagi ke effort lu bergeraknya seberapa. Lu geraknya bener atau enggak, teknik lu bener atau enggak. Karena ya setiap gerakan itu, misalnya lu gini aja. Kalau misalnya lu strong, atau misalnya lu kayak ya pasti kalori yang dibakar beda kan. Nah, ini gue lumayan amazed sih sama diri gue sendiri. Gue kemarin kalau ngajar di satu gym, di pusat kebugaran emas. Kocak, pusat kebugaran emas, baik. Gue kayak paling antusias ngajar di situ sih, karena member-membernya gila. Untuk kelas 45 menit aja, gue sebagai instruktur, gue bisa burn 700 kalori. 700 kalori? Itu untuk kelas 45 menit. 45 menit? Iya. Oh wow, Tapi balik lagi, kita kan kalau di panggung kita harus yang lebih lebih besar. Karena kalau kita kecil di bawah lebih kagak kelihatan lagi gerakannya. Jadi di atas itu kita harus benar-benar, meskipun baru layer 1 ngajarin, benar-benar kayak
full gitu, gerakannya tuh full, meskipun nggak yang cetak gitu, tapi kayak nggak bisa yang kayak gini gitu kan, kayak Iya. apa ini? Apa ini? Olahraga kalian gitu ya. Tapi idealnya untuk melakukan Zumba kira-kira apakah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu? Depends lagi ya, tergantung kondisi tubuh kah? Tergantung seberapa suka kamu sama Zumba. Kayak ada member aku satu, gila ini jawabannya sangat ya, oke. Member aku Zumba lover banget. Itu Senin udah ikut aku di pusat kebugaran terbaik. Pusat kebugaran. Dia malamnya masih ke pusat kebugaran emas. Oke. Terus dia Rabu masih ikut lagi, Jumat dia ikut aku lagi di kebugaran emas. Apakah ini si orang Korea itu? Yes, gitu. Karena waktu kelas emang ada beberapa orang Korea ya gitu. Yes. Itu memang selalu datang di kelas dia. Kalau pas gue nge-gym tuh pasti selalu ada mereka dan sih. Dan spotnya gitu. Selalu di situ. Dan spotnya selalu di situ, betul banget. Tapi Richard ini termasuk populer loh. Gue waktu beberapa kali ya chat kayak ada anak magang gitu di kantor gue. Itu kan kayak dia juga salah satu member dari pusat kebugaran yang tadi lu bilang itu ya. Jadi dia bilang, oh aku kenal nih orang ini gitu. Ini namanya Richard kan, kayak gitu. Gue kayak, oke, ada populer ya ternyata di sini. Ya, guys. Oh my god gitu. Jadi oke loh. Dan memang itu yang gue bilang sih, gue sempat speechless waktu pertama kali ngeliat dia ngajar karena semangatnya kayak lu bisa ngeliat passionnya tuh keluar banget gitu loh, Chat. Kayak lu bener-bener orang yang berbeda. Dan satu yang gue salut banget sama lu adalah lu tidak pernah peduli apa yang orang pikirkan. Walaupun gue nggak tahu ya deep inside gitu, tapi apa yang dari gue lihat selama ini, karena gue tahu dulu kayak lu kan juga sekolah musik ya, kita main piano sama-sama gitu. Tapi yang jadi dia, gue nggak jadi gitu ya. Dia sampai ngajar juga adik gue gitu. Terus abis itu lu kuliah, lu jadi Zumba instructor. Dan waktu itu gue ingat banget waktu SMA, Richard itu adalah satu-satunya orang yang ikut modern dance. Ketika orang pada b-boy, dia satu-satunya yang pede MD gitu. Tapi mungkin buat orang lain itu dianggapnya berbeda ya. Tapi gue melihat itu sebagai sesuatu yang, dia bisa, gue tuh belum tentu bisa, Chat. Gitu loh. Kayak gue belum tentu punya keberanian seperti itu. Dan itu terlihat ketika dia menjadi si Zumba instructor. Gue langsung kayak, gila, amazed gitu loh. Maksudnya ini teman gue gitu. Kayak, jadi lu juga sebenarnya memberikan inspirasi terhadap gue gitu loh, Chat. Gitu. Sweet kan gue, lu. Nice. Nah, sekarang karena tadi sempat ngomongin, kan lu kan instruktur laki-laki nih, Chat, di Zumba ya. Zumba sendiri itu kalau misalnya di sini sebenarnya identik dengan olahraga perempuan. Nah, pandangan lu sebagai seorang instruktur laki-laki gimana? Ini menurut gue stigma yang salah sih. Karena kalau kalian nggak tahu, founder Zumba itu cowok, by the way. Alberto Perez ya? Iya, dari Colombia. You've done your research. Iya, I have to dong, gitu. Gue juga pas lihat, ternyata laki-laki ya, Alberto Perez ya. Jadi, gue kasih background story-nya dulu guys, kalau kalian nggak keberatan. Jadi, tidak dong, tidak ada yang keberatan di sini. Jadi, si Alberto Perez ini, si Beto, itu dulu ngajar aerobik. Kalau kalian tahu masih zaman pakai tape, yang kalian putar pakai bolpen, tahu nggak? Dasar anak 90. Dan masih bawa apa sih bilangnya, jukebox bukan sih? Yang playernya itulah. Oke, gitu. Radio tape gede itu ya. Itu tenteng sendiri. Nah, pas itu dia harus ngajar dan dia lupa bawa kaset aerobiknya. Tapi dia punya koleksi kayak kaset lagu-lagu yang dia suka, which is Latin songs. Nah, mungkin karena emang dia genius atau gimana, dia tiba-tiba langsung impromptu, langsung pakai lagu si Latin dan langsung ngajar lah kelas. Nah, dari situ member-member kayak, kita mau dong yang Latin. Nah, lama-lama dia kayaknya merantau ke satu negara gitu, dan ada si Alberto Perlman, beda orang tapi namanya sama-sama Alberto. Dia tuh kayak orang di gym yang kayaknya gue melihat prospek ini deh. Kita mau nggak gue bikin company, lu yang jadi foundernya anggapannya, tapi kita yang manage kayak company-nya gitu. Nah, jadi si Beto Perez ini, si founder Zumba itu cowok. Nah, kalau misalnya dibilang olahraga cewek, mostly yang ikut partisipannya cewek, emang iya. Kenapa? Karena menurut gua di sini cowok-cowok itu jaim. Dianggapannya kalau lu ikut dance lu kayak cewek, bla 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 bla.
Itu seksisme yang menurut gue udah nggak pantas di 2020. Weh. Mungkin ini anggapannya kayak orang yang bilang juga kayak, yang harusnya masak-masak kan cewek. Ya lu lihat aja Gordon Ramsay ya nggak sih? Iya sih, sekarang tuh udah di Nggak zaman relate lah sekarang. ya. Iya. Tapi gue pernah melihat term Zumba for Men. Apakah itu memang benar ada sebenarnya? Gue sempat baca-baca sih read gitu. Kayak Zumba for Men tuh sebenarnya ada. Jadi kayak cuman gerakan, tapi memang gerakannya tidak segemulai yang buat cewek gitu. Apakah mungkin itu untuk di luar sana? Gue nggak tahu deh. Untuk dari Zumba officialnya sendiri sebenarnya itu nggak ada ya. Oh nggak ada. Mungkin itu kayak bikinan orang aja untuk biar kayak menarik audiens baru gitu. Oh oke. Mungkin ini asumsi aku ya. Karena kalau dibilang gerakan tidak gemulai, untuk membuat satu format kelas Zumba itu kita harus ada minimal 4 basic genre yang kamu pelajari di B1 training itu, yaitu merengue, salsa, cumbia, dan reggaeton. Oh itu harus gitu. Harus dalam satu kelas Zumba itu harus ada keempat itu. Sisanya kamu boleh campur gitu. Oh pantesan, gue tuh pikir kan waktu gue masuk kelas lu ya Cat, itu kan kayak lagunya biasanya Latin aja gitu. Tapi ternyata tiba-tiba kenapa tiba-tiba jadi ada lagu India gitu kan? Yes. Jadi sebenarnya memang bisa mix juga ya untuk lagu-lagu lain. Dengan proporsi yang tepat gitu. Tapi memang intinya harus yang 4 tadi itu ya genre lagunya. Kalau kamu bilang Zumba for Men, salsa semua gerakannya pasti with your hips gitu. Cuman tinggal attitude dan pembawaan aja yang membuat itu kayak lebih feminin atau maskulin gitu ya sih. Asik. Ya, jadi sebenarnya memang kalau kalian mau Zumba yang laki-laki juga nggak masalah ya. Yes. Itu hanya memang stigma-stigma orang-orang aja gitu. There's no judgment in Zumba class. Asik. Apalagi yang itu yang paling gue seneng tuh yang pas waktu itu lu ngajar apa ya, Cat? Zumba atau body jam ya? Lupa sih gue. Terus pas lu matiin lampu, terus yang ada bola-bola disco gitu kan. Terus yang kayak dia bilang, disinilah tempat yang lu bisa clubbing, tapi lu nggak perlu takut gitu, kayak aman gitu, kayak istilah clubbing yang aman gitu. Itu di tempat Zumba satu-satunya gitu. Keren kan? Nah teman-teman, sebenarnya dari tadi tuh kita tantangan menjadi Zumba instructor. Pertamanya orang tua gue nggak setuju loh, to be honest. Gue ambil training di dunia fitness ini. Jadi ya kalau kalian tahu keluarga gue kan, mak gue dari dulu kecil tuh udah kayak nge-push gue untuk lu les piano, bla 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 bla. Dia mau gitu. Jadi pianis teman-teman. Iya. Tapi gue tuh anaknya tuh pecicilan gitu. Kayak gue tuh kagak betah duduk di piano. Maksudnya kayak ya jari lu gerak, jari lu doang gitu. Pengen semuanya dong gitu. Ya kali gue Gak bisa bayangin gue langsung pada waduh gitu. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang musik ya gue juga suka to certain degree gitu. Tapi kalau fitness entah kenapa gue happy-nya dapet, gue sehatnya dapet, dan gue juga ini kalau ngomong gedenya adalah gue kayak gue bisa change people's life gitu. Misalnya kayak orang sad datang ke kelas gue, at least mood dia jadi happy ke kelas gue. Dan kalau misalnya long term effect-nya misalnya dia berhasil lose weight, ya gue kan seneng juga dong sebagai instructor kayak itu Zumba student gue gitu loh gitu. Oh ya, by the way teman-teman, Richard ini tidak hanya seorang Zumba instructor loh. Dari pantauan gue ya di Instagram Anda nih, Anda juga seorang yoga teacher ya. Yoga teacher loh ini, jangan salah. Betul. Jadi aku udah ambil yoga teacher training 200 hours. Jadi sebenarnya aku udah officially dianggap yoga teacher gitu. Tapi aku sendiri belum confident sama asana practice aku. Jadi aku belum memutuskan untuk mengajar dalam waktu dekat. Masih yang Zumba instructor aja dulu ya. Iya, jadi untuk yoga itu, kalau kalian bayangin yoga itu adalah yang itu jadi sebenarnya anaknya pecicilan yang tadi ya dia bilang pecicilan, tiba-tiba langsung kayak calm gitu ya, inner peace gitu. Jadi itu sebenarnya nggak cuman anggapannya pose yang kamu lakukan di kelas gitu. Jadi kita yoga teacher training itu lebih kayak bagaimana relasi kamu terhadap self, bagaimana relasi kamu terhadap others gitu, bagaimana pandangan kamu apa ya kayak cara hidup kamu lah mostly. Jadi anggapannya yoga itu sebagai exercise itu
miskonsepsi yang terjadi juga gitu. Jadi yoga itu sebenarnya lebih ke way of life. Lebih ke way of life justru ya Tiba-tiba sebenarnya. jadi bijak. Iya, kayak beda orang gak sih ini yang gue interview gitu ya. Ternyata masih sama ya teman-teman. Nah sebenarnya kita udah mau sampai ke pertanyaan terakhir loh Cat. Tapi tentu saja kalau Anda sudah datang ke channel Insight with Z, kita tidak bisa melupakan yang namanya random questions ya. Dan tentu saja gue udah menyiapkan beberapa random question. Gak bisa boleh nyontek ya. Agak menakutkan ya. Jadi di random questions ini seperti biasa, gue akan berikan pertanyaan ya dari yang mungkin menurut Anda tidak penting sekali ya pertanyaan ini, kayak aduh lu ngapain sih nanya gue kayak gini Jer gitu ya, sampai ke pertanyaan yang mungkin bisa memberikan sedikit deep thoughts gitu. Jadi ada agak dalam nih pertanyaannya ya. Tapi apapun itu silahkan dijawab ya. Apapun itu silahkan dijawab. Oke. Apakah Anda sudah siap untuk menerima random questions dari saya? Oke, mari kita mulai. Ya, mari kita kenal Richard Berlian di luar dia sebagai seorang Zumba instructor. Pertanyaan pertama. Tegang amat bukan, santai aja Mas Bro, tenang aja. Ya. Tim makanan manis atau asin? Manis. Manis. Apa makanan manis yang selalu punya tempat dalam perut kamu walaupun sudah kenyang? Ice cream, coklat, cake, cookies. Gue berharapnya satu aja sih sebenarnya, tapi dia langsung berentet gitu banyak. Jadi itu pasti akan selalu ada space gitu di tempat lo. Iya. Ice cream, coklat, Cake, cookies. cake, cookies. Oh, lu lebih manis ya? Gue pikir tim asin loh. Ternyata lebih suka yang sweet ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian abis kelasnya dia, beliin lah gitu. Buat kalian yang nggak tahu, kenapa gue tim manis? Jadi biar gue ngajar kelas depan itu gue sugar rush guys. Biar kenceng gue ngajarnya. Aduh. Inilah keunikannya dia teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa fictional character crush kamu? Boleh naksir, boleh kagum, karakter fiksi. Karakter fiksi. Ya, mau dari game boleh, dari film boleh, dari animasi pun boleh. Oh, gue lagi main ini guys, League of Legends Wild Rift. Jadi karakternya itu namanya Seraphine. Itu karakter yang lumayan baru rilis. Dia tuh jadi karakternya adalah dia tuh kayak pop singer. Oh, oke. Jadi dia pakai mic gitu dan dia on stage gitu jalannya kayak dia melayang gitu. Dia itu sebenarnya role-nya itu mage dan support. Jadi supportnya itu dia bukan ke yang lebih healing, tapi dia lebih ke crowd control. Jadi dia bisa kayak nge-stop musuh, nge-stun gitu. League of Legends namanya. Yeah. Ini dari Korea bukan sih, Cep? Bukan ya League of Legends tuh? League of Legends Korea bukan ya? Tapi dia emang populer di Korea, Oh, iya. soalnya gue kan suka dengar lagu KDA. Yes, if you know KDA. KDA, karena gue kan suka, aduh siapa sih itu namanya? Hyoyeon ya? No. Soyeon. Yang rapper itu, iya. G-Idol, ya dari G-Idol. Gue kan awalnya kan suka Cube Entertainment, dia kan masuk Cube Entertainment kan, G-Idol gitu. Jadi gue tahu, oh ternyata KDA, beberapa lagunya sih gue suka sih. Yes. Jadi KDA itu merupakan kayak idol group, fictional idol group yang dibuat dari karakter-karakternya si Mobile Legends. League of Legends. League of Legends jadi game lain. Upsi gitu. Oh itu ternyata memang dibentuk gitu ya, kayak grup. Jadi pertama KDA itu cuma 4 orang. Dan Seraphine ini adalah personel barunya, personel kelimanya si KDA. Oh gitu. Oh jadi dia juga in the group ya, join the gang gitu ya. Come on girls gitu. Oh I see. Seraphine teman-teman. Selanjutnya, easy question ini. Lebih suka cuaca dingin atau panas? Lebih suka cuaca dingin karena aku orangnya kan gampang banget keringetan ya. Aku juga sih gitu. Tapi kalau misalnya terlalu dingin ya, karena kebetulan kita tinggal di Indonesia sih ya. Jadi dinginnya nggak se-ekstrim di luar sana kayak, tapi gue nggak yakin sih Cat gue bisa survive kalau se-ekstrim di luar sana. Tapi justru menurut gue kalau cuaca dingin ekstrim itu kesempatan kita buat explore fashion yang kita nggak bisa. Anda pecinta fashion juga ya? Maksudnya kayak yang pakai yang layering jaket, coat, bla bla bla. Ya kalau di kita Indo nggak pernah mengalami itu. Baru 2 menit udah banjir kan baju dalamnya. Gitu. Gue mikirnya sih gitu ya. Oh lu tertarik interestnya juga fashion ya salah satunya ya? Iya, kita kan makhluk visual ya. Mau terlihat indah gitu kan. Ya. Rambutnya aja udah beken banget nih, sorry aja. Cat sendiri ya itu rambutnya? Iya, ini bikin sendiri. Gila, gokil. Saya aja yang perempuan belum tentu bisa kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa lagu, dengar lagu kan sebelumnya?
Mhm. Oke. Apa lagu yang sampai hari ini nggak pernah bosan lu putar? Kayaknya kalau itu lagi mau tiap hari juga nggak apa-apa deh. Oke guys, gue suka banget sama Aizwan. La 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 Bian Rose. Gue suka banget sama lagu Oh, Violeta-nya mereka. Belum dengar sih itu. Nah. Itu ya. Violeta itu gue kayak udah rilis mungkin udah 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun kayaknya. Udah agak lama lah. Tapi gitu ya. sampai sekarang pun masih suka gue play itu. Oh, siapa yang paling lu favorit di situ? Favorit gue di Aizwan adalah Chaeyeon. Yang dancer. Yes, karena dia bener-bener tajam, gerakannya effortless, enak dilihat. Jadi Aizwan kan rame banget ya guys. Kalau kalian nggak tahu itu mereka ber-12. Iya. Tapi setiap kali nonton itu mata gue langsung tertuju pada satu orang, Oh, dan itu si Chaeyeon. Chaeyeon gitu. Dia tuh dari apa One product apa sih namanya? Produce 48. Oh, ini kerja sama ini ya, Iya, AKB ya? Iya, AKB Aizwan itu 48. jebolan yang sama AKB. Oh iya, Haruka tuh ada ya di situ. Haruka bukan sih namanya? Sakura. Miyawaki Sakura. Mendingan gue diem aja deh kayaknya ya lebih baik. Zer, lu diem aja ya. Kalau nggak tahu diem aja, nggak usah so tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan if question ya, jadi kayak situasional. Misalkan, lu nelpon nyokap lu nih, ya, Bang, tolongin aku dong. Aku lagi di kantor polisi nih, gitu. Kira-kira kesalahan apa yang nyokap lu pikirkan lu perbuat sampai berurusan dengan polisi? Nabrak orang. Anda lumayan ini ya, cepet ya kalau bawa mobil ya? Aku a clumsy driver sih. Jadi aku kayak kurang bisa memprediksi jarak relatif antara objek dengan mobil aku gitu. Oh, jadi kemarin aja gue muter balik aja, ban gue kayaknya nyenggol trotoar gitu. Gue udah jendul motor. Gue waktu itu pernah lagi mundur, ban gue setengah masuk selokan. Gue kayak oke, shit. Oh, karena nabrak ya, dia nabrak ya alasannya ya. Not a good driver. Not a good driver. Gue pikir lu mau bilang ini ya, soalnya kayaknya ada cewek-cewek yang nyariin gue gitu, terus mereka berantem di kantor polisi. Akhirnya aku harus melerai gitu. Udahlah gue pulang aja gitu. Enggak ya, lebay. Itu lo aja Zer ya. Stop membuat orang harus seperti Allah ya. Oke. Next question. Apa momen berkesan dalam hidup lu sampai membuat lu bilang, wah ternyata gue pinter juga ya? Gue pinter. Ternyata gue pinter juga ya. Gitu. Oke. Ini pas SMA tahu nggak? Jadi dulu kita anak IPA semua tuh dikirim untuk Olimpiade sesatu Tarakanita. Jadi bukan Tarakanita GS doang, Tarakanita Jakarta juga gitu. Oh, oke. Kita ada Olimpiade MIPA. Olimpiade MIPA. Oke. Yes. Saya Dan IPS ya teman-teman. Kita udah di-assign gitu sama si guru-guru di sekolah kita, kayak misalnya dilihat Richard tuh nilainya terbagusnya apa gitu. Oh. Dan gue ya biologi waktu itu masuknya. Dan pas Olimpiade itu gue expect nothing aja sih, karena gue meskipun mungkin orang-orang pada bilang Richard tuh sebenarnya pinter tahu, tapi gue tuh orangnya malas belajar dan gue tidak suka membaca. Cerdas nih orang. Jadi ya udah, gue datang aja ke Olimpiade, tiba-tiba dikasih soal itu durasi kerjanya kalau nggak salah 2 jam apa 2,5 jam, pokoknya lama banget guys. Gue dikasih soal ya, gue inget banget ini, kayak satu soal yang paling gue inget adalah misalnya kayak Bayu menggoes pedal sepeda. Apa saja yang terjadi, atau aktivasi otot apa saja yang terjadi pada kaki Bayu. Gue kayak, itu pertanyaan. apa ini persetan? Jadi guys, itu 20 menit dari harusnya 2 jam, gue 20 menit gue udah selesai. Terus gue kayak gue tidur, gue bawa roti, gue inget banget, gue makan roti colong-colong sambil tetap ujian. Bisa ya colong-colong makan roti gitu kan. Terus ya udah, pas announcement juga kita nggak expect namanya bakal dipanggil. Tiba-tiba juara 3 ini dari sekolah ini, juara 3 ini dari Tarakanita ini, juara 1 Richard dari Tarakanita. Serius juara 1. Gue kayak, salah manggil gak sih ini orang? Bentar. Juara 1, Chat. Wow. Iya. Nah, jadi itu amazingnya gue juara 1 biologi, dan waktu itu kita dapat piala, dan kita dapat duit. Dapat duit 500.000. Lumayan buat jajan zaman SMA kan. Oh wow. Dan top dari tiap program studinya, jadi ada kayak fisika, kimia, biologi, dan matematika. Itu digabungin jadi satu di grup
challenge-nya mereka lagi gitu. Jadi habis yang soal ganda itu kita ada kayak praktikum lagi. Oh gitu. Jadi kalau kalian tahu teman kita juga Wesley dan Lianto. Ya, saya kenal ya. Hai Wesley, ya Lianto kalau nonton. Besok subscribe aja. Kancem. Nah, si Wesley itu termasuk best di fisika. Oh. Lianto termasuk best di kimia. Oh. Bukan. Lianto matematika. Sorry, my bad. Oh, matematika. Dan yang kimianya bestnya itu teman Zumba kita, Cynthia Tania. Demi apa? Iya. Cynthia Tania nama Anda disebut di sini. Iya. Oh my god. Grup challenge-nya waktu itu kita disuruh kayak bikin baterai dari cuma uang logam, kapas, dan tikus. Dan tikus? Beneran tikus? Iya. Itu tikusnya gue bawa pulang guys. Gue mau pelihara jadinya pas habis itu. Sekarang masih ada tikusnya? Enggak, udah mati. Oh wow. Jadi disuruh dari pi-nya si tikus itu. Oh untuk gitu. menghantarkan itu. Jadi kayak kalau nggak salah dulu kayak koin, kapas yang udah dikenain urin, koin, kapas, terus kayak kita bikin sambung gitu. Oh. Tahu nggak guys? Ternyata tikusnya nggak bisa pi pas kita praktikum. Terus udah mau time limit. Terus gimana? Terus jadinya pakai pi gue. Aduh, apakah ini bisa gue jadiin teaser ya nanti di Instagram gue? Oh my god, oke gitu. Mungkin dia gugup kali ya. Biasanya dia it's okay. Kenapa sih hari ini mereka semua mandangi aku gitu? Gak bisa keluar gitu. Ya udah deh gue gantiin. Oh gitu. Dan apakah berhasil by the way? Voltage-nya naik sedikit tapi nggak sampai cukup untuk membangkitkan electricity gitu. Tapi kayak ada naik sedikit lah gitu. Oh wow, science, keren banget. Nah, pertanyaan terakhir untuk random question. Dari semua isu permasalahan dunia, berat nih. Dari isu ekonomi, isu politik, isu lingkungan, sosial bebas, isu apa yang paling lo perhatikan atau concern? Gue orangnya lumayan, mungkin karena gue biologi balik lagi, jadi gue lumayan lebih ke lingkungan kali ya. Jadi ke meminimize kayak carbon use gue gitu. Lebih ke ya lingkungan sih, misalnya kayak kalau bisa ya nggak perlu plastik, nggak usah gitu. Dan kemana-mana gue usahakan bawa botol gue sendiri, jadi gue nggak beli kayak botol minum kemasan. Dan mak gue kalau suka, zaman dulu kan orang kayak buka jendela buang itu, kayak gue suka omelin mak gue. Oh gitu ya. Mama ngapain sih gitu? Oh, berarti kalau misal belanja bawa tas sendiri gitu. Iya. Kalau misalkan lu bisa mendapatkan attention nih dari dunia, apa yang lu pengen bilang ke orang-orang? Guys, kalau habis cuci tangan ada hand dryer dan ada tisu, please ke hand dryer. Ada orang yang ambil tisu, udah tahu tisunya yang gede itu, yang tebel. Abis bisa serok itu, gue kayak apa sih? Emosi gue kayak lu gak butuh sebanyak itu gitu. Iya. Dan sekarang di gym juga kan emang buka dengan protokol kesehatan kan. Jadi emang kita nyediain kayak disinfektan spray dan ada tisu. Itu orang suka banget ambil banyak. Dan udah lap, itu tisunya ditaruh di bawah alat. Have some manner guys. Tisunya di bawah ditaruh di bawah alat doang gitu, kayak jadi kayak ya ampun ini ya gym bagus, jadi terlihat murahan karena kelakuan kalian yang murahan guys. Udah. Berapi-api. Iya. Tapi ya sih, aduh, sometimes tuh maksud gue kenapa sih, apa susahnya tinggal buang gitu ya. Tapi ya itulah ya, orang-orang kita nggak bisa apa semua. Tapi harapan kita pastinya kan untuk better place ya, untuk better world juga. Oke. Mungkin ya ini nggak langsung ke kita, tapi ke generasi-generasi selanjut kita soalnya impact-nya. Karena ya global warming kan menaiknya tajam banget kan di beberapa tahun terakhir ini gitu. Itu lumayan mengkhawatirkan sih. Oke. Dia sangat peduli dengan isu lingkungan, teman-teman. And that's it. Itu adalah random questions untuk Richard Berlian. Sekarang kita udah tahu ya beberapa sisi lain gitu ya dari seorang Richard nih, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga sebenarnya pertanyaan penutup. Apa sih goals lu, Chat, untuk jangka pendek dan jangka panjang ke depannya? Wah, goals jangka pendek ya. Untuk jangka pendek lagi begini, yang penting bisa survive aja dulu. Udah syukur gak sih guys di masa lagi gini? Iya. Gue personally termasuk yang karirnya sangat
kena impact dari COVID kan. Iya. Pas mulai dari Maret tengah itu sampai bulan berapa itu bener-bener kita gym itu nggak ada aktivitas. Sulit banget ya. Teman-teman yang bener-bener kerjaan utamanya cuman ngajar fitness class, itu bener-bener jadi kayak usaha makanan apa gitu. Untuk jangka pendeknya mungkin lebih ke semoga schedule gym itu bisa balik seperti normal aja dulu. Ya. Jadi kita bisa lebih banyak lagi job opportunity untuk kita dan event-event gitu kan sekarang kayaknya lagi mau bikin Zumba party. Hari ini Zumba party. Lu di-judge nggak sih gitu. Iya, betul. Untuk goal jangka panjang aku sebenarnya kalau bisa pengen jadi Zes. Pengen jadi Zes. Kalau bisa. Amin, kita doain pasti bisa jadi Zes. Kalau enggak jadi Zumba Jammer juga oke sih, tapi gue lebih prefer ke Zes karena gue orangnya kan suka kayak ngajar gitu. Jadi kayak lebih suka jadi Zes sih kayaknya. Karena kalau lihat ZJ yang sukses pun banyak gitu. Kayak kalau kalian tahu ZJ Mauricio itu dia hits banget di Kolombia dia tinggalnya. Orang Kolombia. Kemarin dia ke Ancol guys. Oh, dia sempat datang ke sini. Dan si Jennifer Kim yang orang Korea waktu itu dia ke Ancol bareng. Jadi kita sempat ada syuting, filming Zin 82 itu filmnya di Indonesia, di Ancol. Oh. Dan gue sebagai salah satu yang ikut di situ gitu. Jadi that's nice. Apa ya? Dia tuh dipanggil sama Zumba kayak lu mau nggak nih filming di Indonesia gitu. Maksudnya kalau lu udah apa gitu kan berarti lu udah hits banget nggak sih? Iya. Oh, dan dia juga keren banget ya, panutan cute ya. Tapi ini tadi sebenarnya gue bilang ini pertanyaan terakhir, tapi just want to know aja sih Chat, kalau misalkan tapi sekarang kan untuk di gym tetap berjalan kan sebenarnya, ada kelas gitu. Boleh tahu nggak tentang protokol kesehatannya kira-kira kayak gimana? Oke, untuk di gym dulu kita mungkin sebelum COVID yang di kebugaran emas itu kuotanya tuh bisa 50-an, 60 dalam satu kelas itu. Itu ya, emang ramai banget sih 60. Itu apalagi instrukturnya superstarnya di gym sana gitu kan. Untuk sekarang dibatasi maksimal 22 orang. Iya. Di spot-spot yang udah di stikerin. Jadi di lantai itu udah stiker. Spot ini, spot ini, spot ini gitu. Oh, oke. Dan kamu harus booking dulu di websitenya Goals. Aduh, jadi sebut deh namanya. Jadi ya beda gym, beda aturan sih. Jadi kalau misalnya gym tetangga ada yang pakai aplikasi, kalau gym kita lewat website gitu, kamu booking kamu mau kelas apa gitu. Dan kalau kuotanya udah full ya kamu nggak bisa join lagi. Jadi ketat juga ya, nggak sembarangan juga ya. Oke. Tadi sebelumnya mau ada tambahan tentang tantangan menjadi seorang Zin maybe? Iya, ini lebih ke acknowledgement dari orang tua sih. Jadi gue pertama ambil training itu orang tua nggak setuju. Jadi gue bener-bener kayak pakai tabungan gue sendiri untuk ambil training, beli mic, beli rilis, ikut workshop, itu benar-benar pure dari tabungan gue. Orang tua tuh masih kayak ngapain sih lu development gitu-gitu kayak itu pasti cuman mentor lu cuma mau nafas aja jadi lu dikasih track gitu. Mereka tuh kayak berpikir gitu. Negative thoughts gitu. Jadi dulu kalau mak gue kenalin gue ke teman-temannya mereka tuh pasti kayak ini anakku loh guru piano gitu loh. Sekarang kalau ke teman-temannya anakku loh ini ngajar Zumba di gym gitu. Udah berubah, padahal dulu nggak di acknowledge ya, semacam kayak bangga juga sih, maksudnya kayak I can prove myself gitu, kayak gue bisa gitu di sini. Jadi sebenarnya tidak ada kata ya sebenarnya pasti lu bisa sih, emang you have just to do it and to deal with it gitu ya. Jadi apalagi kan kayak Richard ini kan ya tadi kita udah cerita bahwa memang ini kan olahraga yang identik dengan perempuan ya, di sini masih stigmanya seperti itu, tapi ya he can prove himself gitu. Dan sekarang sudah menjadi seorang Zumba instructor, bahkan udah jadi yoga teacher juga ya, teman-teman. Luar biasa. Oke Richard, thank you banget. Lu udah mau sharing sama kita di sini, berbagi ilmu juga seputar Zumba. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya mengenai Zumba, untuk misalnya mau bikin juga ya private event, ya semoga COVID sudah cepat berlalu gitu ya. Itu bisa langsung ke @richard.berlian ya untuk Instagramnya. Nanti ya kalau misalnya mau ada nomor handphonenya itu bisa langsung ngomong ke gue aja ya. Nanti bisa cek di description boxnya sih dari Kaya ya. Tapi boleh tahu nggak sih biaya-biaya kisaran aja sih gitu. Kalau misalnya private event gitu. Kalau event itu tergantung seberapa besar skalanya dan dari company mana itu juga jadi consideration kita. Waktu itu aku pernah diundang di Kompas Gramedia. Keren. Itu
Kisaran aja. Almost 1 juta. Wow. Gitu. Oke. Di atas 500 lah. Tapi kalau misalnya gue nih pribadi gue pengen ngajak teman-teman gue aja nih, yaudah deh kita komunitas kecil gitu. Itu bisa juga nggak sih? Bisa. Nah, harganya pasti lebih reasonable untuk yang kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya mau rutin, itu pasti lebih kayak bisa nego lah ya. Oke. Jadi bisa loh teman-teman sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian nggak mau di gym gitu, kalau malah di rumah aja bisa juga ya panggil Richard gitu. Sekali lagi terima kasih Richard udah dateng. Terima kasih juga. Dan Richard ini juga akan memberikan, gue akan berkolaborasi juga loh teman-teman dengan Richard. Kemungkinan seperti apa? Pasti kayaknya udah mulai bisa raba-raba nih. Kayaknya bakal zumba bareng gitu ya. Ini akan menarik banget gitu. Jadi pastikan kamu harus stay tune di channel Insight with Z. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap stay safe teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sini. Silahkan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian berikan like, berikan komentar juga. Dan mungkin juga kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kalian loh yang bisa jadi di sini. Terima kasih untuk subscribe-nya juga ya teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dah.